yang kira-kira ranah dan arahnya semua mengatakan bahwa paslon nomor 02 curang, 02 curang, 02 curang gitu ya. Yang saya mau sampaikan cuma satu, paslon 01, paslon 03, coba cek kepada partai-partai pengusungmu. Hola netizen yang tercinta. Dalam arena politik yang semakin panas, Anonymous membongkar strategi licik Anies dan Ganjar untuk mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka mengklaim memiliki bukti kecurangan yang lebih terorganisir dan masif daripada yang ditemukan oleh kubu sebelah. Tim hukum Amin sedang giat menggali informasi terkait kecurangan yang melibatkan kubu 02. Anonymous memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki rekaman pembicaraan dan aliran dana, namun juga bukti paksaan terhadap pondok pesantren untuk mendukung paslon 01. Menariknya, Anonymous mengklaim memiliki kartu AS yang melibatkan aliran dana TPN dari pusat dan daerah yang diteruskan ke ASN di seluruh provinsi untuk merekrut anggota KPPS sebagai tim sukses tersembunyi untuk paslon 01. Tidak hanya itu, mereka juga mengklaim memiliki informasi tentang pupuk sudah cair yang melibatkan beberapa ketua KPPS di 17 provinsi. Dengan berani, Anonymous menentang pihak sebelah untuk membuka kartu AS bersama dengan pertanyaan apakah semua pihak tidak akan kena diskualifikasi jika kartu AS ini diungkap bersama. Sebuah konfrontasi politik yang menantang siapa yang lebih bersih atau lebih licik, itulah yang akan terkuak jika keduanya berani membongkar kecurangan mereka secara terbuka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saking kuatnya 02 sampai ada salam 4 jari gabungan antara nomor 1 dan nomor 3. Padahal putaran pertama aja belum selesai. Secara flow pemilu, seharusnya mereka ini bertanding bukan malah berunding. Seharusnya mereka ini bersaing bukan malah bersanding. Dan seharusnya mereka ini bertarung bukan malah bergabung. Dan apakah pendukung 0103 ini nggak sadar ya hal ini itu adalah bumerang? Karena ini nunjukin bahwa mereka itu panik karena satu di antara mereka itu pasti akan kalah kalau ada putaran kedua. Dan kalau misalkan dari sekarang udah pengen bergabung, ya ngapain yang satu bikin 01, yang satu lagi 03? Kenapa nggak dari awal aja bareng-bareng kalau emang nggak pede? Kan ngabisin anggaran kampanye, kan sayang juga duitnya, mending ditabung ya kan? Dan karena ada salam 4 jari ini, kita jadi tahu mana yang percaya diri masuk ke putaran kedua, mana yang percaya diri kalah di putaran pertama, atau bahkan satu putaran dua-duanya langsung kalah. Gue udah gak ngerti lagi sama yang dimaksud trip demokrasi lah, suara rakyat lah. Sekarang gini, KPU masih menghitung ya rekapitulasinya, dan sementara ini 02 itu unggul. Sekarang gue tanya, yang milih 02 sampai akhirnya unggul siapa? Masyarakat sendiri toh. Kenapa sekarang pada teriak curang? Kenapa semua pada demo mempertahankan, apa malah minta untuk didiskualifikasi lah? Itu demokrasinya di mana, coy? Ya udahlah, biarkan aja dulu selesai KPU rekapitulasi. Nanti kalau misalkan memang ada kecurangan-kecurangan dan bisa dibuktikan, ya udah tuntutlah, make it simple gitu. Sekarang lu pada demo, aduh muncrat kan gue jadi anjing. Lu pada demo juga menu-menuhin doang anjir, bikin ganggu lalu lintas aja tau gak sih? Lu yang pada demo pada punya kerjaan gak sih anjing? Mosi gue lama-lama. Nih agak lain memang nih pendukung 03 sama 01 nih. Gue lihat-lihat lama-lama. Udah coba ikutin aja dulu alurnya. Kenapa sih? Itu juga 02 yang milih juga rakyat, coy. Jangan sampai pendukungnya 02 ikutan demo nih buat ngusir lu pada. Ribet hidup lu pada. Yolah, pada demo aja kita usir mereka dari negara. Pusing gue. Udah balikin aja tuh ke Yaman sekalian tuh 01. Bikin rusuh Indonesia aja. Guys, gua tuh sebenarnya netral ya, tapi geram juga lama-lama. Suara hasil quick count udah dihitung dan dibilangnya curang. Real count udah diumumkan juga walaupun belum 100% dibilangnya juga curang. Real count pun walaupun belum 100% tapi udah kelihatan siapa yang unggul. Udah dilakukan pemilu ulang pun di beberapa daerah tetap hasilnya sama, bahkan lebih. Udah dilakukan pemilu ulang pun masih teriak-teriaknya curang, tidak percaya ada kecurangan, bla 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 ini itu. Jadi yang kau mau, yang kalian mau itu apa? Mau sampai malah
malaikat Israel datang, masih mau teriak-teriak ada curang. Mau sampai pasukan langit apa lagi yang datang, baru kalian bisa percaya. Kalian teriak-teriak demokrasi, emang kalian demokrasi jadinya kalau kayak gini? Enggak kan? Udahlah, suka-suka kalian aja lah. Kalian aja yang ngatur negara inilah. 2014, 2019, kita sudah dibohongi, dan sekarang 2024 kita akan lakukan perlawanan siapapun lawannya, meskipun presiden sekalipun. Waduh, gitu katanya. Gini ya, emangnya di Islam diajarin untuk melawan pemerintah? Hah? Enggak kan? Enggak diajarin. Kita tuh nggak boleh ngelawan pemerintah. Haram hukumnya gitu loh. Dan satu lagi ya, Mbok ya belajar gitu loh dari pemilu sebelumnya gitu loh. Yang namanya pemilu, itu polanya tuh ya gitu-gitu aja. Yang menang ya bakalan menang, dan yang kalah itu nggak mungkin menang. Jadi sudahlah, hentikan konfliknya, hentikan dramanya. Heran deh, kok seneng banget sih dengan hal-hal yang berbau konflik. Yakin udah rame banget mungkin ya berita tentang KPU di Wonosobo, dugaan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu ya. Dan mungkin bagi paslon itu kalau mereka menang ya nggak ada kecurangan, pemilu berjalan jujur, bebas, adil, rahasia sesuai dengan asasnya, mungkin seperti itu. Kalau kalah ini curang ini sampai mendorong hak angket di DPR ini segala macam bla 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 bla. Tapi ternyata ada berita seperti ini, dugaan kecurangan memenangkan paslon tersebut gitu. Dan ini barusan gua cari beritanya, mereka melakukan pertemuan di sebuah hotel dan menerima sejumlah uang untuk memenangkan salah satu paslon tersebut ya. Jadi barang bukti pun juga sudah dikumpulkan di kepolisian, dan prosesnya gua masih belum ada update lagi, tapi yang jelas beritanya itu ada seperti ini ya, dugaan kecurangan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Halo teman-teman, rame yang tag saya tentang pernyataan Anies maupun pernyataan paslon nomor 3 yang kira-kira ranah dan arahnya semua mengatakan bahwa paslon nomor 02 curang, 02 curang, 02 curang gitu ya. Yang saya mau sampaikan cuma satu, paslon 01, paslon 03, coba cek kepada partai-partai pengusungmu. Ya, coba cek ke partai-partai pengusungmu, apakah partai-partai pengusungmu tidak melakukan hal curang untuk memenangkanmu? Itu tanda tanya ya. Apakah partai-partai pengusung 01 dan partai-partai pengusung 03 tidak melakukan hal yang curang untuk memenangkan pasangan-pasangannya masing-masing? Itu tanda tanya. Jadi, kalau hari ini kita mau bicara tentang kecurangan itu bukan narasi dari mulutmu. Anda ini di belakang Anda ini semua kan ada orang hukum, ya. Tapi pola-pola yang saya lihat, Anda ini hanya membuat kegaduhan di ruang publik. Undang-undang sudah memberikan ruang bagi pasangan-pasangan calon yang kira-kira tidak sepakat, tidak puas dengan hasil pemilihan, ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Maka daripada Anda koar-koar di media sosial dan membuat kegaduhan, saran saya sebagai salah satu ya tim tank Pak Prabowo di 2019, saya salah satu tim tank Pak Prabowo di 2019 yang mempersiapkan bukti-bukti untuk perang di Mahkamah Konstitusi. Saran saya Anda gunakan kesempatan hari ini, kumpulkan bukti-bukti karena itu tidak mudah ya. Daripada Anda berkoar-koar di media sosial, kalau memang ada kecurangan, kumpulkan buktinya. Lalu kemudian gugat ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kita tarung di sana. Ini negara hukum, kita tarung secara hukum. Ya. Lalu yang menggelitik saya itu narasi dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini kalau soal ngomong itu memang luar biasa bener gitu ya. Ya, mohon maaf kali ini saya bilang luar biasa gobloknya gitu. Ya, yang dia bilang apa? Ada yang menjadi fokus saya, ada hal-hal bukan pada saat pencoblosan, hal-hal sebelum pra pencoblosan, ya iya namanya sebelum pencoblosan semua paslon itu kampanye, termasuk ente juga kampanye. Yang namanya kampanye itulah yang kemudian mempengaruhi calon-calon pemilih untuk kemudian akhirnya mencoblos pilihannya di TPS.
Gimana gitu ya. Lama-lama malu pula kita punya salah satu tokoh intelektual yang kayak model begini ya. Jadi saran saya ke paslon 01, paslon 03 plus semua instrumen-instrumen di bawahnya, jangan banyak koar-koar, gunakan waktu yang Anda punya untuk kemudian mengumpulkan bukti, kita tarung di Mahkamah Konstitusi. Oke?